Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Wildan. Saya guru pendidikan agama Islam di SMP 4 Tilatang Kamang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 2 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan NIM 2112511778. Pada kali ini saya akan mempersembahkan video uji kinerja yang dilakukan pada Kamis 9 Oktober 2025 di kelas 7 dengan tema menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Semangat ulangi. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah, pada pagi hari ini sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua kelas dipersilahkan. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tidak, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, dengan berdoa tadi mudah-mudahan berjalan dengan lancar pembelajaran kita pada siang hari ini, dan mudah-mudahan mudah kita mendapatkan ilmu yang Bapak berikan nantinya. Baiklah, kita absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak datang hari ini? Semua datang. Nah, datang semua ya. Nah, jadi tetap semangat untuk belajarnya, tetap semangat untuk sekolah, karena apabila nanti kita libur akan ketinggalan pembelajaran. Jadi oleh sebab itu, alhamdulillah hari ini cukup semuanya. Besok dan seterusnya seperti ini juga tidak ada yang libur. Nah, selanjutnya kita kondisikan dulu lokal kita. Kalau ada sampahnya, kalau ada mejanya yang belum rapi, kursinya yang belum rapi, silahkan rapikan terlebih dahulu. Ya, luruskan mejanya, kursinya yang belum lurus, silahkan luruskan kembali. Sudah. Nah, baiklah. Sudah rapi, sudah bersih semuanya. Karena ketika kita belajar, kalau belum bersih atau belum rapi lokal kita, ya kita pun tidak nyaman. Tapi kalau sudah rapi, kalau sudah bersih lokal kita atau kelas kita, kita pun nyaman dalam pembelajaran. Baiklah, sekarang kita terlebih dahulu untuk menyanyikan Indonesia Raya. Silahkan semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri dari kandung ibu.
silakan duduk kembali. Pelaksanaan sholat. Nah, sebelum Bapak mengulas atau kita nanti ada belajar diskusinya, silakan terlebih dahulu apa yang kalian ketahui tentang sholat. Coba tunjuk tangannya. Apa yang kalian ketahui tentang apa itu sholat? Coba Sakira. Salat secara bahasa yaitu doa atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu kalau secara bahasanya itu sebagai doa, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi yang bisa apa itu sholat? Apa itu sholat? Ada yang bisa sholat? Yang bisa tiang agama. Sholat itu tiang agama. Apalagi mengenai sholat? Masuk kepada materi pembelajaran kita. Sebelum Bapak menyampaikan materi pembelajaran, terlebih dahulu Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu mengenai menghadirkan zikir dan sholat dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah yang pertama peserta didik. Siapa itu peserta didik kita? Itu dapat memahami pengertian dari dalil perintah sholat. Yang kedua, peserta didik dapat memahami ketentuan pelaksanaan sholat. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami hikmah pelaksanaan sholat. Metodenya itu dengan PBL kartot, itu nanti diberikan kartu dan nanti disusun. Nah, disusun. Nah, jadi kartot ini nanti kita berdiskusi bersama-sama agar nantinya ya yang apa nanti permasalahannya bisa dapat kita pecahkan nantinya dengan adanya kerja kelompok. Nanti dinilai bagaimana kita kelompoknya, apakah kita aktif, apakah kita nantinya benar-benar bisa bekerja sama dengan teman-teman kita. Nah, metode ini juga bisa kita gunakan nantinya apabila pemecahan masalah nanti akan ditayangkan di video. Nah, nanti video ditayangkan dan kamu simakkan semuanya. Dan silahkan pahami bahwasanya apa sih permasalahan yang ada di video. Nanti akan kita pecahkan di dalam kelompok. Dan nanti Bapak membagikan kartu yang berisikan materi yang sudah diajak, dan kalian semuanya ya akan menempelkan di kertas karton, ya di kertas karton ditempelkan semuanya di situ sesuai dengan materi kita mengenai apa tadi? Mengenai sholat ya, mengenai hakikat sholat ya. Jadi ditempelkan nanti didiskusikan bersama-sama teman kita. Bisa dipahami? Nah, untuk melatih kefokusan kita, silahkan dengarkan speaking dari apa dengan speakingnya ya, tempo fokus ya. Ketika Pak bilang titik fokus, tempo satunya ya, apa tempo satu kita, tempo kita satu. Ketika tempo dua, Pak bilang tempo dua. Ketika tempo tiga tidak ditempukan. Ya, kalau seandainya nanti ada yang tempo tiganya nanti ada yang menempukan, berarti belum konsentrasi. Dan tempo 4 nantinya tempo semangat sebanyak mungkin. Ya, bisa. Nah, coba. Nah, tempo konsentrasi, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 1, tempo 1, tempo 3, tempo 4. Ulangi satu kali lagi, tempo 3, tempo 4. Nah, alhamdulillah semuanya cukup konsentrasi, tidak ada yang salah. Tadi kalau ada yang salah berarti belum konsentrasi. Nah, silakan simakkan video yang ada di
di depan di fokus kita yang di layar, silahkan simakkan videonya dan cari apa permasalahan di dalam video ini. Siapa tahu bisa membuka hati dan perasaannya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Lela kalau udah nggak ada, kemana dia? Aku harus buru-buru selesai nih. Perlu diulang satu kali lagi. Ya kita ulanglah satu kali lagi. Perhatikan. Siapa tahu bisa membuka hati dan perasaannya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Lela kalau udah nggak ada, kemana dia? Aku harus buru-buru selesai nih. Nah, bisa dipahamikan dengan videonya. Bisa. Nanti didiskusikan bersama teman kelompoknya apa permasalahan yang bisa di dalam video itu, menceritakan melalui karton atau beko karate yang apa diberikan ya. Silakan nanti diselesaikan bersama teman-teman kelompoknya. Nah, selanjutnya Bapak meminta sekarang duduk berkelompok dengan anggota kelompoknya yang telah ditunjuk minggu kemarin. Nah, silakan bagi kelompok 1 duduknya di sini, kelompok 2 duduknya di tengah, dan kelompok 3 di samping kanan. Bisa dipahami, silakan dengan tidak ada yang ribut, silakan kondisikan kelas kita dengan senyaman mungkin. Silakan pindahkan. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya, cukup semua kan. Nah, untuk tugasnya petunjuknya ada di LKPD atau lembar kerja peserta didik ya. Kita diberikan di sini tugasnya terkait dengan video yang diberikan tadi. Nah, jadi silahkan dibaca petunjuknya apa saja soal yang diberikan di dalam dan kerjakan secara bersama-sama. Bisa dipahami? Dan ini ada karton. Di sini nanti ditempelkan informasi-informasi yang telah Bapak berikan dan belum sempurna, masih acak. Dan silahkan nantinya ditempelkan dan nanti dari situ kita tahu bahwa apa saja permasalahan yang ada di dalam video tadi. Bisa dipahami semua kan? Nah, untuk waktu diskusi kita dalam pembelajaran ini 15 menit. Jadi jangan sampai kita tidak siap kerjasama dengan teman-temannya. Karena waktu diskusi kita 15 menit, jangan sampai nanti terlambat untuk mengumpulkan. Silakan ketua kelompoknya jemput ke depan peralatan untuk kerja kelompoknya.
Dan dan silakan pahami dulu LKPD-nya, apa yang diminta, apa yang disuruh, pahami. Nanti kerjasama bagaimana membuatnya. Diskusikan bersama teman-teman kita. Nah, bagi tugasnya ya, ada yang menempelkan, ada yang mencari, ada yang melihat apa saja lagi yang mau ditempelkan. Jadi bagi tugasnya. Ada yang kurang? Hukum apa? Hukum wajib sholat. Nah, semuanya sebelum kita presentasikan, kita speaking dulu. Silakan berdiri semuanya. Silakan berdiri semuanya karena tadi sudah bekerja. Sekarang kita speaking dulu untuk semangatnya. Nah, coba lihat ke depan. Nah, semangatnya. Apabila Pak bilang, Pak mengangkat dan bilang angkat tangan kanan, diangkat tangan kiri. Nah, apabila Pak mengangkat tangan kiri dan bilang angkat tangan kiri, angkat tangan kanan. Nah, berarti terbalik dengan yang Pak kerjakan di depan. Dah, fokus semuanya menghadap ke depan. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Ada yang begini. Nah, angkat tangan kiri. Mana tangan kirinya? Angkat tangan kanan. Ada. Duanya diangkat. Nah, angkat tangan kanan. Kanan. Ada yang salah. Nah, selanjutnya bagi kelompok yang salah, dia yang pertama tampil. Lah, bisa? Bisa. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Angkat tangan kiri. Salah ya, yang kelompok 3 berarti terlebih dahulu. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 3 untuk tampil. Nah, silakan kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan bagi teman-teman yang lain dan kawannya, silahkan dipahami, disimakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Mutia dan di sebelah kanan saya sebelah kiri saya Jadi Fasna buat Dino Fernando. Lanjut. Bacakan LKPD-nya, kalau pertanyaan apa jawabannya yang dapatkan. dari
dipuji oleh perempuan tersebut, bukan ikhlas karena Allah. Lanjutnya. Nah, coba lihat yang di depan. Apa alasannya semuanya di depan ini? Coba lihat, perhatikan kelompok yang lain juga. Nah, ada yang kelompok lain bertanya dari kelompok apa yang dihasilkan oleh kelompok 2. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Cukup. Berarti apa alasannya dari kelompok di kelompok 2 membuat seperti ini? Di mana tadi dapatnya? Dicari bersama-sama cara berdiskusi, ya. Jadi yang mendapatkan ada 3. Dan apa tadi permasalahan yang ada di video tadi? Coba sebutkan, keraskan suaranya. Permasalahan yang ada dalam video tersebut adalah seorang lelaki yang sholat di depan perempuan. Dia sholat karena ingin dipuji oleh perempuan tersebut, bukan ikhlas karena Allah. Berarti maksudnya kepada apa di dalam yang didapatkan? Kepada kepada hal-hal yang membatalkan sholat dan termasuk kepada makna sholat. Terima kasih kepada kelompok 2. Silahkan. Itu. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kepada kelompok 1 terakhir. Silakan di pintu juga boleh, di sini juga boleh. Ya. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Dalam video yang ditayangkan tadi, apakah permasalahannya? Seharusnya laki-laki itu salat untuk Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk mencari perhatian pada perempuan tersebut. Berarti dia maksudnya kepada mana tadi materi yang telah dikatakan itu di kepada mana dengan video tadi? Kepada coba yang keduanya. Kepada hal-hal yang membatalkan sholat. Lalu sama dengan makna sholatnya. Berarti tadi hal-hal yang membatalkan sholat sama dengan makna sholat. Jadi tadi telah didapatkan tadi telah disampaikan dan dapat informasinya. Berarti video yang tadi hal-hal yang membatalkan sholat ya. Karena apa tadi alasannya? Kenapa tadi di videonya hal-hal yang membatalkan sholat? Karena dalam video itu karena laki-laki itu mencari perhatian pada perempuan tersebut. Selain perhatiannya kepada satu laki tersebut, satu wanita tersebut tadi, waktu sholat itu bagaimana prosesnya tadi? Cepat-cepat. Berarti kalau cepat-cepat itu di mana? Di hal-hal membatalkan sholat. Berarti dia tidak bisa maknanya dalam sholatnya. Nah, kelompok lain coba tanyakan. Dari kelompok kami, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. 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 Saya dari kelompok ini mengoreksi dari hikmah sholat pada hari
Itu dikarenakan salat. Ya, berarti di hikmah sholatnya di yang nomor berapa tadi yang salahnya? Poin 4. Di poin 4. Makan atau minum ya. Nah, coba jelaskan dari kelompok 3. Ya, kelompok 3. Kelompok 3 tadi sudah mempertanyakan atau mengkoreksi dari kelompoknya yang dibuat dari kelompok 1 di melaksanakan sholat salah di nomor berapa tadi? Poin nomor 4, makan atau minum. Bisa diberikan nomor. Tadi itu kita balik apa? Nah, jadi tadi itu Kembali. ya kembali pembuatnya untuk penyampaiannya ya. Jadi bisa dipahami dari kelompok 1 untuk nanti memperbaiki dari kesalahannya, bisa kan? Masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Kalau tidak, cukup. Sekian yang dapat kami presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk 4 kepada kelompok 1. Nah, baiklah, dari penampilan kelompok tadi kita telah diskusi dan telah menampilkannya, telah mempresentasikannya di hadapan teman-teman kita bersama. Perhatikan ke depan, mungkin tadi ada yang kesalahan, untuk mencari informasinya nanti diperbaiki lagi. Lihat ke depan, yang pertama itu makna sholat. Ya, makna sholat. Sholat secara istilah adalah ibadah pokok dalam Islam. Yang cara bahasa telah dibacakan tadi itu adalah doa terhadap kepada Allah. Jadi doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, doa itu ketika kita sholat pasti bacaannya maupun setelah kita sholat kita berdoa kepada Allah ya. Adapun dalilnya, apa dalilnya? Ada yang tahu dalilnya? Nah, dalil dan hukumnya dulu. Hukumnya adalah wajib. Kenapa wajib? Karena kita umat Islam diwajibkan untuk sholat. Berapa kali waktu sholat? 5 kali yang wajib ya, 5 kali dalam sehari semalam. Selanjutnya dalil mengenai sholat. Dalilnya mengenai wa aqimus sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi sholat ini hikmahnya ada bagi kita, ya pengaruhnya ada dari kita untuk kita itu melaksanakan, ketika kita melaksanakan sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya, bisa dipahami? Ada pertanyaan dari apa menjelaskan? Dan sampai halnya kita sama seperti rukun sholat tadi telah dipaparkan, dan ada kesalahan tadi, ada yang membatalkan sholatnya salah, ada hikmah sholatnya salah tadi. Tadi sudah dibenarkan bagaimana agar penguatan materi ini benar bisa ya memperbaiki kesalahan yang dibuat tadi. Sama sunnah sholat yang pertama dan syarat wajibnya sama semua seperti telah dipaparkan dalam di depan ya. Bisa dipahami untuk semuanya? Nah, kalau baiklah, selanjutnya kita akan merefleksi materi kita pada siang hari ini, yaitu mengenai hakikat sholat tadi. Oleh sebab itu, mari kita isi dari refleksi atau lembar soal yang Bapak berikan ini, bagaimana kita mengukur kemampuan kita dalam pembelajaran hari ini. Oleh sebab itu, silahkan diisi dengan sejujur-jujurnya agar Bapak nanti bisa, apakah kita sudah sampai mana pemahamannya. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Nah, silakan isi. Kalau sudah siap, nanti kumpulkan ke depan.
Apakah sudah siap? Bukan hal-hal membatalkan sholatnya, apa saja syarat sahnya, lalu kita praktekkan nanti dalam kehidupan kita sehari-hari agar ya apa yang kita berikan, apa yang kita perbuat itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya itu tugas Anda semua, silakan buat mappingnya di rumah dengan tema tadi hakikat sholat ya. Jadi buat tugasnya di rumah, buat tugasnya di rumah tentang apa? Tentang hakikat sholat. Apa yang dibuat? Main ya. Silakan dibuat di rumah dan dikumpulkan minggu yang akan datang. Nah, untuk materi selanjutnya itu mengenai hakikat zikir. Jadi silakan dibaca di rumah mengenai materi hakikat zikir agar pelajaran kita untuk selanjutnya lebih efektif lagi, lebih bersemangat lagi untuk mempermudah kita dalam pembelajaran. Baiklah, untuk hari ini kita cukupkan karena waktu kita telah habis dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.